Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu buat om-omku semuanya. Ada sebuah peribahasa, semakin tinggi pohonnya, maka akan semakin besar juga angin akan menerpanya ya om-omku. Ya intinya tetap semangat ya om-omku dalam menjalani aktivitas keseharian. Pada tayangan video ke-45 kali ini, Sagara Collection akan mereview 7 buah pusaka ya umumku. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di tayangan kali ini umumku. Semoga umumku semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap nguri-uri budaya ya umumku, khususnya Tosanaji. Oh iya, seperti biasa umumku, jangan lupa dibantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya umumku bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Sagara Collection. Untuk yang pertama kita review pedang dulu ya umumku. Sudah terlanjur dipegang. Untuk sandangannya sendiri masih original bawaannya ya umumku. Untuk jenis atau dapurnya pedang golok ini umumku, estimasi tangguh Cirebon, dengan panjang bilah yang lumayan panjang, kalau tidak salah 40 lebih umumku. Monggo sambil diamati dan dicermati kondisi bilahnya dan juga pamornya. Filosofinya sendiri golok atau pedang yaitu untuk perlindungan ya umumku, dengan pamor ngulit semongko, kerejekian, dan sebagian orang juga mempercayai ngulit semongko untuk memperluas atau mempermudah dalam pergaulan ya umumku. Sekali lagi monggo diamati kondisi bilahnya dan juga pamornya. Sebentar, saya coba ukur untuk panjang bilahnya, kalau tidak salah 40 lebih ini umumku. 43,5 ya umumku, 43,5. Terlihat jelas ya. Pusakanya pendekar zaman dahulu kala mungkin umumku. Untuk ketajaman bilahnya sendiri sedang umumku. Mungkin kalau diasah lagi makin tajam umumku. Tapi ya sayang saja umumku kalau diasah. Soalnya mengikis bilahnya ya umumku. Tapi nggih monggo sesuai kebutuhan dan adat tradisi masing-masing umumku. Untuk handle-nya terbuat dari kayu, simple tapi menarik umumku. Untuk peksinya monggo panjenengan amati. Ada lubangnya ya di ujung besi. Panjang besinya 6,5 cm umumku. Monggo barangkali ada yang berminat untuk pedang goloknya akan saya maharkan Rp600.000. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya umumku. Panjenengan bisa japri atau telepon via WhatsApp. Lanjut kita mereview pusaka yang kedua ya umumku. Untuk dapurnya sendiri keris brojol umumku. Brojol sepuh. Filosofi yang terkandung dari keris brojol yaitu simbol kelancaran ya umumku, kembali suci seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Untuk pamornya sendiri lebih masuk ke kelengan umumku, kelengan merambut. Tuahnya sendiri untuk perlindungan dan tolak bala ya umumku. Bilah besinya kering dan gradasi warnanya menyenangkan umumku. Ketebalan bilahnya monggo panjenengan amati, cukup lumayan tebal umumku. Sekali lagi monggo panjenengan amati. Sebentar saya ukur panjang bilahnya. Untuk panjang bilahnya sendiri 35 cm umumku, 35 cm. Untuk estimasi tangguhnya Meduro sepuh ya umumku. Sebentar saya coba buka dedernya untuk melihat kondisi besinya. Monggo panjenengan amati kondisi besinya sekalian mancing warongkonya umumku. Masih sangat besar besinya.
Pada bagian lubang besi terdapat panteknya omomku. Kemungkinan Madura sepuh era Mataram Senopaten omomku. Sekali lagi monggo panjenengan amati kondisi besinya biar makin jelas. Nah, bagian belakangnya ada panteknya omomku. Panjang besinya 7 cm ya omomku, terlihat jelas ya. Sekali lagi, monggo panjenengan amati kondisi besinya, karena kemarin ada yang request mohon diperlama untuk bagian besi. Ada juga yang komen nggak usah direview untuk bagian besinya omomku. Tapi seperti biasa akan tetap saya review ya omomku bagian besinya. Untuk maharnya keris brojol keleng akan saya maharkan 750.000 ya omomku, seperti biasa. Nomor telepon ada di kolom deskripsi. Lanjut kita mereview pusaka yang selanjutnya ya omomku, menggunakan warongko Gayaman Surakarta. Warongko iras omomku. Nyandang menggunakan pendok sigar blewah ya. Untuk dapur kerisnya sendiri, keris sempono omomku. Sempono lok 9. Untuk estimasi tangguhnya pajajaran sepuh ya omomku. Monggo sambil diamati kondisi bilahnya dan juga pamornya omomku. Filosofi yang terkandung dari keris sempono sendiri yaitu sebuah impian ya omomku atau cita-cita. Untuk lok 9-nya melambangkan kesempurnaan ya omomku. Impian atau harapan, cita-cita untuk menuju ke kesempurnaan. Panjang bilahnya 33 lebih sedikit omomku, 33 lebih sedikit. Terlihat jelas ya omomku. Pamornya sendiri ngulit semongko omomku, kerejekian. Untuk mewujudkan sebuah cita-cita, tentunya harus dijalani dengan kesabaran ya omomku, step by step, langkah demi langkah. Agar terwujud sebuah kesuksesan atau kesempurnaan ya omomku. Untuk kondisi besinya monggo panjenengan amati sekalian manjing warongkonya. Panjang besinya 6,5 omomku, 6,5 cm. Terkait maharnya keris sempono lok 9 ini akan saya maharkan Rp800.000 saja omomku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya. Panjenengan bisa japri atau telepon via WhatsApp. Lanjut kita mereview pusaka yang selanjutnya ya omomku, menggunakan warongko Gayaman Surakarta. Warongkonya iras juga omomku. Keris lurus dengan pamor yang sangat menyala ini omomku. Pamor akodiat sangat deling sekali. Untuk dapur kerisnya sendiri tilamupe omomku. Simbol keharmonisan dalam berumah tangga ya omomku. Karena keluarga atau rumah adalah tempat kembali yang paling nyaman ya omomku. Sambil diamati kondisi bilahnya dan juga pamornya. Untuk pamornya sendiri wahyu tumurun ya omomku, kerejekian. Ketebalan bilahnya masih sangat tebal omomku. Dengan kondisi bilah yang tergolong masih utuh ini omomku. Sebentar saya coba ukur untuk panjang bilahnya. Panjang bilahnya 31,5 omomku, 31,5. Oh iya, sekali lagi ya omomku, yang tadi belum tekan tombol like-nya, jangan lupa dibantu tekan tombol like-nya ya omomku, biar makin semangat dalam membuat konten. Soalnya untuk mereview sebuah pusaka itu cukup menguras energi omomku. Barangkali ada yang memiliki kesamaan atau pengalaman pribadi dalam berpusaka. Boleh ditulis di kolom komentar ya omomku. Untuk kondisi besi dan juga manjing warongkonya monggo panjenengan amati omomku. Dengan kondisi besi yang masih cukup utuh omomku. Sedikit korosi pada bagian ujung besi.
Panjang pesinya 7 cm umumku, 7 cm. Sekali lagi monggo panjenengan amati. Oh iya, untuk estimasi tangguhnya keris Tuban Sepuh umumku. Untuk maharnya sendiri keris Tuban Tilamupih akan saya maharkan 1 juta rupiah ya umumku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi. Lanjut kita mereview pusaka yang selanjutnya. Sudah nyandang menggunakan warongko gaya Jawa Timuran ya umumku. Warongko lamen full kayu dengan ukiran yang simple dan sederhana, namun terkesan di hati ya umumku. Untuk kerisnya sendiri, keris berdapur Tilamupih. Estimasi tangguh Madura Sepuh ya umumku. Sudah pas juga menggunakan sandangan khas Jawa Timuran. Untuk pamornya sendiri pedaringan kebak umumku. Dan pamor sebelahnya masuk ke pamor wengkon nisen. Sering disebut dengan pamor selewah ya umumku. Pedaringan kebak sama sebelahnya pamor wengkon nisen. Perlindungan dan full kerejekian ya umumku. Ketebalan bilah masih tergolong tebal. Sempat terpajang lama juga ini umumku di barisan pusaka Klangenan. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba pengen saya review umumku. Panjang bilahnya 35 cm ya. Ternyata benar umumku, keris ini seperti memanggil saya untuk direview. Dan anehnya alhamdulillah sudah termahar umumku kemarin pada hari Jumat sebelum video tayang. Balik ke Madura umumku, keris ini kembali ke rumah. Piyayi Ponorogo yang kebetulan berdinas di Madura umumku. Alhamdulillah 2 pusaka kemarin umumku termahar. Keduanya termahar oleh Piyayi Ponorogo umumku. Padahal Jawa Timur itu gudangnya pusaka loh umumku. Tapi ya begitulah namanya perjodohan, kita tidak ada yang tahu ya umumku. Yang jelas Sagara Collection ingin mengucapkan matur nuwun kepada Om Hairul dan Om Risa yang sudah memahari pusaka di Sagara Collection. Panjang pesinya 7 cm ya. Dan Sagara Collection ingin mengucapkan terima kasih kepada omomku semua yang sudah pernah memahari, atau omomku yang selalu setia menyimak uploadan-uploadan terbaru dari Sagara Collection walaupun belum pernah memahari. Tanpa dukungan panjenengan semua, Sagara Collection tidak akan berkembang sampai saat ini ya omomku. Yang penting suka dulu omomku. Karena mencintai tidak harus memiliki ya umumku. Ketika ingin memiliki nanti juga ada masanya sendiri umumku. Entah dari warisan keluarga ataupun pusaka dari pemaharan. Lanjut kita mereview pusaka yang selanjutnya ya umumku. Dengan dapurnya tombak Sapit Abon. Estimasi tangguh Mataram Sultan Agung umumku. Monggo panjenengan amati kondisi bilahnya. Maaf tadi sampai banyak ngobrolnya. Untuk metuknya sendiri terusan ya umumku dengan pesi yang masih utuh panjang. Untuk pamornya sendiri pedaringan kebak umumku kerejekian. Panjang bilahnya 29,5 umumku, 29,5. Terlihat jelas ya umumku, 29,5. Dan untuk panjang pesinya sendiri 20 cm ya umumku. Filosofi yang terkandung dalam tombak Sapit Abon sendiri yaitu perlindungan dari Yang Maha Kuasa ya umumku. Beberapa narasumber juga mengatakan bahwa tombak Sapit Abon juga sering digunakan dalam acara ritual upacara adat ya umumku. Yang jelas cukup langka umumku tombak Sapit Abon. Monggo barangkali ada yang berminat. Untuk tombak Sapit Abonnya sendiri akan saya maharkan Rp1.200.000 saja umumku.
Seperti biasa, nomor telepon ada di kolom deskripsi. Lanjut kita mereview pusaka yang terakhir ya umumku, menggunakan warongko Gayaman Surakarta dengan warongko kayu Timoho umumku. Motifnya sendiri lumayan cantik. Yang jelas sudah nyandang lumayan cakep. Untuk dapurnya sendiri keris brojol umumku dengan pamor yang cukup sangat langka. Pamor tambal jimat winengku ya umumku. Ada tambalannya pada bagian sorsoran dekat gonjo. Tembus bolak-balik umumku pamor tambalnya. Pamor wengkon tambal. Untuk wengkonnya sendiri bertuah perlindungan, dan untuk tambalnya sendiri bertuah untuk menutupi kekurangan pemiliknya ya umumku. Ketebalan bilahnya monggo panjenengan amati. Untuk filosofinya sendiri keris brojol sudah dibahas pada awal video ya umumku. Simbol kelancaran. Untuk panjang bilahnya 31,5 umumku, 31,5. Dari ukurannya masuk estimasi tangguh Mojopahit ya umumku. Mojopahit akhir kemungkinan. Tangguh sepuh utuh umumku. Sebentar saya buka dedernya untuk melihat kondisi besinya dan juga mancing warongkonya. Monggo panjenengan amati kondisi besi sekalian mancing warongkonya umumku. Masih lumayan tebal ya umumku untuk besinya. Sekali lagi monggo panjenengan amati. Terlihat jelas ya umumku kondisi besinya dan juga mancing warongkonya. Untuk panjang besinya 6,8 umumku, 6,8. Terkait maharnya keris brojol wengkon tambal ini akan saya maharkan Rp1.300.000 umumku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya. Panjenengan bisa japri atau telepon via WhatsApp ya umumku. Demikianlah review keris pada video kali ini ya umumku. Barangkali ada salah kata dalam mereview pusaka pada video kali ini, Sagara Collection mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya umumku. Seperti biasa umumku, sebelum kita tutup video kali ini, mari kita berdoa bersama agar selalu diberikan kesehatan, kelancaran, murah rezeki bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.